Tadi membaca dan dijelaskan oleh Pak Wamen, semula DIM kita ada 3 hal, ada satu yang soal living law. Saya pikir saya akan mengikuti saja apa yang disepakati dalam forum ini. Nah, kemudian saya ingin sedikit berdiskusi soal penghilangan kata dapat, ya. Dalam pasal 100 yang mengatur soal pidana mati. Ditulisnya adalah hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan dan lain sebagainya. Kalau menurut saya dengan kata dapat ini maka pidana mati bukanlah pidana alternatif, tetapi dapat menjadi pidana alternatif. Sehingga argumentasi pemerintah yang menyatakan bahwa kata dapat tetap dipertahankan karena putusan MK juga menggunakan kata dapat sebenarnya kurang tepat. Sebab selain karena kita, ya, DPR dan pemerintah memiliki open legal policy, penghilangan kata dapat juga tidak membuat pasal 100 ayat 1 RKUHP ini bertentangan dengan semangat pidana mati sebagai alternatif dalam putusan MK. Kita tahu bahwa produk hukuman MK sebetulnya tidak persis dalam konteks penyusunan redaksinya sama dengan penyusunan redaksi undang-undang, apalagi itu dalam pertimbangan. Putusan MK yang mengatakan kata dapat itu pertimbangan, bukan teks redaksi pasal sebagaimana dalam RKUHP, dalam rancangan undang-undang ini. Sehingga saya pikir ini justru menyempurnakan putusan MK dan membuat pasal 100 ini sama persis dengan semangat putusan MK. Nah, kemudian pimpinan, rekan-rekan anggota dan hadirin sekalian, soal pasal 347 sudah ada perbaikan signifikan tadi dari pemerintah. Cuma kalau ditanya, saya pikir ini pasal yang kurang signifikan dan akan sulit dalam penerapannya. Ya, penghinaan kepada lembaga negara. Tadi disebutkan ada DPR, MPR. DPR, MPR itu kan sebetulnya lembaga yang terdiri dari banyak sekali orang. Dan tadi kalau Pak Johan Budi mempertanyakan soal definisi penghinaan, itu bisa berbagai pendapat yang timbul. Misalnya disebut Dewan Penipu Rakyat. Ada fraksi mungkin gitu kan, ya. Ada fraksi lain yang berpikir, oh kita tanya dulu apa alasannya rakyat ini mengatakan kita Dewan Penipu Rakyat. Sehingga ya nggak bisa keterhinaan ini diputuskan oleh pimpinan tertinggi lembaga seperti DPR, karena secara substansi ketua DPR itu bukan pimpinan tertinggi kami. Secara substansi, kalau di luar negeri namanya spokesman, ya kan, speaker, namanya speaker, pimpinan ketua lembaga perwakilan. Sehingga sulit sekali nanti menyimpulkan, masih rapat, mungkin rapat paripurna, apakah ucapan orang ini menyimpulkan atau menghina atau tidak, gitu kan. Pasti ramai dan sebetulnya itu membuang-buang waktu karena sudah ada pasal walaupun beda substansinya, tapi secara kalau penerapannya sama saja 240 menurut kami dengan 347. Nah, tapi itu usulan kami, ya, kita mohon dipertimbangkan, jika bisa dikabulkan alhamdulillah, tapi semangat kami ini yang perlu digarisbawahi, RKUHP ini pasti jauh lebih baik daripada KUHP yang berlaku saat ini. Sehingga kalau bisa disahkan hari ini juga menurut saya, gitu. Terima kasih.